Sejarah penamaan kata Ramadan itu diinisiasi oleh kakek Nabi Muhammad SAW yang keenam, yang bernama Kilab bin Murrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan di subuh yang insyaallah berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh yang sudah kita lakukan, baik yang sifatnya madhah maupun ghair madhah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni seluruh kekurangan ibadah-ibadah kita, seluruh kealfaan dan kesalahan yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan di akhirat nanti dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan seluruh permintaan kita semua. Wabil khusus doa yang paling utama di bulan Rajab adalah sebagaimana yang Nabi telah contohkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan doa itu Allah senantiasa kabulkan. Kenapa? Karena kita senantiasa terus berharap lewat doa tersebut usia kita sampai ke bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah usia kami ke bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, berkah rizki, lancar semua urusan hingga umur kita sampai ke bulan Ramadan yang insya Allah akan segera datang. Kurang lebih 43 hari lagi mungkin, kurang lebih 43 hari lagi Ramadan akan hadir. Mari kita sambut dengan riang gembira bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan bahas perihal tema saum yang sudah saya sampaikan di pekan-pekan yang lalu, bahwa untuk menghadapi sasih Ramadan atau bulan Ramadan perlu adanya pembekalan ilmu agar kita menjalani saum itu lebih berkualitas lagi daripada tahun-tahun yang sudah lalu. Tentang sejarah awal Ramadan, bahwa kata Ramadan tersebut diambil dari kata bahasa Arab klasik, yaitu romido. Nah, jadi romido itu dulu adalah bahasa Arab klasik yang menjadi cikal bakal adanya kata Ramadan. Nah, begitu ya. Romido itu artinya menjadi sangat panas. Ya, arti terjemahnya Ramadan itu dalam bahasa kita menjadi sangat panas. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau bahasa kirata nama, kenapa sangat panas? Karena datang Ramadan teh sok panas orang teh. Panas hayang beli baju anyar gitu. Panas hayang beli sarung anyar. Itu mah kirata aja ya, dikira-kira, tapi bukan itu maksudnya. Jadi bulan di mana kita digojlob untuk beribadah dengan maksimal sehingga menjadi panas. Di sini artinya semangat gitu. Lebih semangat lagi gitu ya. Ramadan. Nah. Lalu kapan Ramadan ini diambil menjadi nama bulan? Nah, yang disebut Ramadan teh asal kata Ramadan lalu berubah menjadi Ramadan itu kapan? Nah, sejarah penamaan kata Ramadan itu diinisiasi oleh kakek Nabi Muhammad SAW yang keenam, yang bernama Kilab bin Murrah, tahun 412 Masehi. Kenapa yang diambilnya Masehi? Karena Hijriah belum ada hijriah waktu itu.
Yang ada yang sudah ada dalam Masehi. Nah, diinisiasilah secara konvensi oleh Kilab bin Murrah tahun 412 Masehi. Rapat para petinggi Quraisy yang dipimpin oleh Kilab bin Murrah untuk menentukan nama-nama bulan yang akan dipakai untuk administrasi lah istilah nama itu di suku Quraisy. Dan ketika akan menentukan bulan Ramadan yang diambil dari kata Ramadan, maka ditetapkan langsung oleh Kilab bin Murrah bahwa bulan kasabar Ramadan teh 9-nya Muharram, Safar, Awan, Rajab, Syaban, Ramadan. Ya, ke-8-nya. Nah, bahwa bulan ke-8 adalah Ramadan. Nah, ketok palu bari teh oleh kakek Nabi yang keenam yaitu Kilab bin Murrah. Nah, gitu. Sepakat semua petinggi Quraisy bahwa bulan ke-8 pada saat itu adalah Ramadan. Gitu. Berikutnya, di bulan Ramadan itu identik dengan puasa, ya. Ramadan itu identiknya dengan puasa. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi terdahulu sama puasa seperti kita? Jawabannya sama. Cuman syariat puasanya seperti apa ya wallahu alam tak apa gitu. Hanya secara konteks orang-orang terdahulu alias para nabi terdahulu pun sama saum seperti kita. Hanya saja syariat saumnya seperti apa ya saya tidak tahu juga gitu karena nggak baca semua sejarahnya. Saya hanya baca nabi-nabi yang melaksanakan puasa diantaranya satu Nabi Adam. Nabi Adam berapa kali puasanya dalam sebulan sepanjang tahun? 3 hari. Terus ada lagi puasa Daud yang sulang-seling dia kan. Terus ada lagi puasa Nabi Nuh. Kapan beliau puasanya Nabi Nuh? Kapan bu puasanya? Ketika naon? Ketika turun dari atas perahu, ya kapal perahu. Nah, terus Nabi Musa berapa hari beliau puasa Nabi Musa? 40 hari. Nabi Ibrahim puasanya kapan? Nabi Ibrahim puasanya kapan? Ketika akan dibakar oleh siapa dibakarnya? Raja Namrud atau Abraha? Namrud Abraha? Iya betul, Namrud ya. Kalau Abraha mah zaman kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib di zaman eta Abraham. Namrud. Nabi Yunus juga puasa. Kapan Nabi Yunus puasanya? Di dalam perut ikan naon? Ikan bausnya kada bukan ikan buntal. Kalau ikan pada berem itu jangan liwat itu pada berem ya. Jadi selama di dalam perut ikan nun, ikan dalam bentuk apa? Bentuk ikan paus, cuma namanya ikan nun gitu. Nah, beliau di dalam perut teh puasa dan mengamalkan doa apa di Quran ada doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yusuf juga beliau puasa. Kapan puasanya beliau? Selama di dalam penjara beliau puasa. Nabi Syuaib beliau puasanya kapan? Pada usia uzur. Beliau terus berpuasa di usia uzur. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Ayub. Beliau juga sama berpuasanya untuk taqarruban ilallah. Nabi Ayub ini apa Pak? Nabi Ayub ini ujian dari Allahnya. Penyakit Pak. Ya Nabi Ayubnya. Coba Bapak bayangkan. Nabi yang kaya raya, miskin dalam waktu sekejap. Tapi apa-apa yang beliau ucapkan ini yang menarik Pak. Udah dibahas panjang lebar oleh Ustaz Adi Hidayat di YouTube beliau. Yang menariknya,
ketika beliau kaya raya, istrinya banyak, Pak. Banyak istrinya Nabi Ayub teh. Hunghar, terus ternaknya banyak. Ketika pertama rumahnya terbakar. Apa kata Nabi Ayub? Terima kasih ya Allah. Salah satu penghalang atau ujian antara aku denganmu, maksudnya jarak antara aku denganmu, itu sudah mulai kau ambil. Jadi beliau bersyukur, maka duruk. Jadi ujiannya udah mulai diambil satu-satu. Jadi hisabnya ringan. Dua, naon deui? Ternaknya habis kan? Bisa berhalilintar. Apa kata beliau? Terima kasih ya Allah. Jadi aku bisa semakin dekat kepadamu. Dua, tiga, penyakit ripuh teh kan? Apa kata beliau? Sama. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa semakin dekat denganmu dengan wasilah penyakit ini. Istri-istrina meninggalkannya semua kecuali satu, istri nukolot. Nah, itu mah teninggalkan itu mah. Mata geus teh ngora mah dia mana gitu dah. Di mana gitu atau apa cenah we eta mah cenah. Gitu. Jadi beliau mah ketika diambil hartanya oleh Allah bukan sedih tapi bahagia, Pak. Karena ujian-ujian yang berupa fitnah harta, fitnah istri. Awas, fitnah itu bukan berarti negatifnya. Fitnah itu artinya ujian. Ujian ya, ujian. Kalau di sini maksud fitnah itu ujian dari ke Nabi Ayub itu maksudnya. Ujian berupa harta, berupa kekayaan diambil oleh Allah semua. Jadi ringan beliau ibadah. Gitu. Nah, beliau berpuasa kepada untuk apa? Taqarruban ilallah. Terus Siti Maryam beliau puasa dengan cara tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Itu Siti Maryam ya di sejarahnya. Nah, terakhir adalah Nabi kita semua adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khusus kita kerucutkannya, kekhususan puasa kita umat Nabi. Kita kerucutkan. Puasa kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Nah, Nabi ke Mekah, Nabi ke Madinah, 2 tahun tinggal di Madinah, turunlah perintah puasa. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat Pak kata-katanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang baheula lagi puasa, Pak. Itu ayatnya, dalilnya. Tidak hanya umat Nabi nu puasa teh. Karena puasa juga sudah pernah Allah perintahkan ke umat-umat sebelumnya. Makanya ada kata-kata min qablikum. Ya kan? Tujuannya adalah apa? La'allakum tattaqun. Nah, sekarang lebih rincinya lagi, tahun kedua Hijriyah kurang lebih Nabi setelah 18 bulan tinggal di Madinah turun perintah eta teh. Kapan turun perintah nate? Yaitu di akhir bulan Sya'ban. Jadi mau selesai bulan Sya'ban, Pak, turun Al-Baqarah ayat 183. Gitu eta teh kurang lebih tahun kedua Hijriyah, 18 bulan Nabi sudah tinggal di Madinah. Berapa kali Nabi Muhammad mengalami puasa? Berapa kali? 9. 8 kalinya Nabi melaksanakan berapa hari? 29 hari. Dan yang satu lagi Nabi berpuasanya genap 30 hari. Itu yang menjadi dalil adanya perbedaan. Gering puasa tepanya ini 30 hari, ada yang 29, ya sudah tidak apa-apa. Nabi juga pernah kok 29 hari. Nabi juga pernah kok 30 hari. Nah, kita mah tinggal tunggu saja pengumuman dari siapa?
dari pemerintah menteri agama. Supaya apa? Mih telieur keun we tuturkeun pamarentahnya karena beliau lebih kredibel di bidangnya. Itu ya tuh. Sekarang tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Tahapannya satu, kumaha kaji Pak Sekretaris. Jadi puasa teh butuh langsung ujug-ujug dari mulai adzan dari sebelum adzan subuh sampai maghrib. Tidak begitu puasa teh baheula mah. Kumaha tahapan teh sejarah puasana? Bebas memilih kata Nabi. Yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa diganti dengan membayar fidyah. Baheula gitu. Jadi masih longgar hukumnya. Enak ngebeunghar mah nya enggak usah bayar fidyah terus kudu puasa. Nu miskin karunya ripuh gitu dah. Terus wayahna nu miskin naik level kedua setelah umat mulai terbiasa. Apa level kedua? Tahapan kedua, orang yang puasa terus dia tidur, maka dia tidak boleh buka di adzan maghrib. Kenapa? Tambah lagi jamnya selama durasi dia tidur. Misalnya dia tidur 1 jam. Berarti tambahan deui tah berarti buka puasa tong maghrib. Teu kacila puasana kitu da peureum si eta mah, teu ngarasakeun lapar. Nah, jadi konsekuensinya tambah lagi 1 jam lamun tidurna 1 jam. Kita nu kayang nu tidur 5 jam nu karunya mah mah deui 5 jam ripuh. Oh sakeun tidur nanti di jam 7 pagi misalnya 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam. Berarti kita maghrib kita menang buka eta 5 jam di puasa gitu. Nah, itu tahapan pembiasaan yang kedua. Terus apalagi cenah? Tahapan berikutnya puasanya itu bukana maksudnya dari mulai pada maghrib terus isya puasa lagi gitu baheula lama. Dan mohon maaf, suami istri yang akan bersenggama diperbolehkan pada masa itu, tapi jeda waktunya dari maghrib sampai isya. Wah ripuh pacar rarusuh gitu. Nah itu yang menjadi cikal bakal asbabun nuzul ayat berikutnya 184, 185, 186, 187. Kenapa? Banyak para sahabat yang mengeluh. Kenapa mengeluh? Ngada rongeng di belakang Nabi. Darek bilang ke Nabi malu gitu. Isin. Orang mah tadi puting kalau pasan Kalau pasan naon da urang mah panganten anyar. Bada Isa teh jeung pamajikan urang teh aduh kumahanya puasa urang. Cek ditanya sarua cenah urang oge. Cek IG sarua cenah urang oh sarua ternyata kasusna teh. Nabi tidak komen waktu itu, Pak. Nabi hanya diam. Enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena Nabi mah enggak asal ngomong kan nunggu wahyu dulu dari Allah. Ketika para sahabat pada curhat semua. Nah, turunlah ayat berikutnya bahwa dihalalkan bagimu istri-istrimu selama bulan Ramadan asalkan waktunya kapan? Setelah buka puasa. Maka disempurnakanlah syariat nate setelah turun ayat itu kita berpuasa dari mulai adzan subuh sampai maghrib. Dari maghrib sampai nanti ada subuh lagi bebas mau ngapain saja, makan, ngopi, rokok, nanti lah segala rupa lah pokoknya mah heuda. Jeung takjil yang paling fenomenal pokoknya tidak lagi selain bala-bala orang mah tah. Pokoknya mah bala-bala yang dinanti. Eueuh korma mah moal ditanyakeun, eueuh korma mah. Tapi lamun eueuh bala-bala we di masjid ditanyakeun teh ka mana tajil bala-bala eueuh beakeun. Nah, begitu ya. Jadi itu syariat puasa mulai disempurnakan melalui beberapa tahap aja tidak langsung. Karena para sahabat waktu itu belum siap gitu ya melaksanakan puasa secara maksimal. Jadi ku Allah teh berangsur-angsur tahapan teh seperti itu. Nabi mengalami puasa 9 kali seumur hidup beliau
29 hari beliau berpuasa 8 kali dan 1 kalinya 30 harinya. Kita mah biar lebih aman ikuti sajalah pengumuman dari Menteri Agama. Lanjut. Berikutnya adalah syarat sah puasa. Ya. Faslun fi syurutis sihhati shaumi. Puasa kita dinyatakan sah jikalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Berapa syaratnya? Arba'atu asya'a. Ada 4. 1, Islamun, yaitu Islam. Kapan Islamnya? Fil hali, pada waktu dia akan memulai puasa. Jadi kalau dia belum Islam lalu dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena dia harus Islam dulu. Kapan Islamnya? Fil hali, ketika dia akan puasa, dia sudah Islam. Jadi orang-orang yang mu'alafnya ba'da zuhur, sedangkan dia sudah mulai puasa dari subuh, puasanya tidak sah. Karena dia harus Islam dulu sebelum memulai puasa. Fala yasihu min kafirin asliyin wala murtadin. Dan tidak sah puasanya mereka-mereka yang non muslim, ya, yang kafir asli. Yang kedua, wathaniha aklun tamyizun fayakhruju bihi al majnunu wa nawuhu wasabiyu. Yang kedua, sempurna akalnya. Jadi dikatakan sah puasa Ramadannya, selain Islam ada syarat yang kedua, yaitu akalnya sempurna. Maka bagi orang gila, anak yang masih kecil, dia secara fikih kalau puasa itu tidak sah. Secara fikihnya. Tapi kalau ilatnya litarbiyah atau pendidikan, bagus. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk puasa sejak dini. Tapi awas ingat, jangan dipaksa, karena namanya juga anak-anak. Kejadian ini Pak sudah saya sampaikan. Waktu saya pesantren di Tasik, tetangga pesantren itu ada anak kecil yang nangis terus. Sore-sore pada asar ke ibunya, merengek minta makan. Kata ibunya teh, "Kak, lebar tuh sakedap deui magrib. Sok babohola. Atuh damah lapar, terus kitu si budak teh." Tah, hiji saat meureun budak tehnya ka tengah rumah, Pak. Terus tidur. Pas dibangunkeun ku ibuna pas adzan magrib, eta anak Pak teu bangun deui, maot tadi teh. Pas dicek di visum ternyata lambungnya rusak karena terlalu dipaksakan puasa. Gonjlong Pak di pesantren. Apa tuh gonjlong bahasa Indonesianya? Heboh di pesantren, budakna maot si ibu eta gitu. Gara-gara non terlalu dipaksakan puasa. Mohon maaf kalau elat ditarbiyah itu semampunya anak. Dan anak kecil atau Pak judul nage anak kecil Bu dipaksa kudu puasa. Meninggal eta si ibuna. Non teh ceurik baririhan. Apa itu baririhan bahasa Indonesia? Lah gitulah. Indonesia. Nyaan Bu ramai di pesantren eta gonjlong si ibu budakna maot gara-gara puasa. Sebetulnya gara-gara puasa, gara-gara pola didik, itu benar eta mah. Mun anak sudah tidak sanggup lagi untuk puasa, ya sobi itu anak kecil. Ya sudah. Dacan wajib. Jadi mendidik mah semampunya anak. Orang gila tuh wajib dia puasa. Jadi lamun bapak alim puasa mah enggak galau heula. Galau heula sok. Galau heula. Itu. Terus yang ketiga, wasalitsuha naqaun min nawi haidin kanifasin wa wiladatin. Ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh puasa alias haram puasanya kalau dalam keadaan haid, keadaan nifas, keadaan wiladah. Tidak boleh. Wa yahrumu haram tuh. Nya tidak boleh. Jadi ibu-ibu mah harus sudah suci dulu dari apa? Haid, nifas, dan wiladah.
Haidnya di tengah-tengah puasa kumaha batal. Melahirkan sama. Itu ya, setelah singkat seperti itu. Jadi harus suci dulu dari apa? Dari haid, nifas, dan wiladah. Yang keempat, ilmun audzannun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi fala yasihu shaumu man lam ya'lam dzalik. Syarat yang keempat, kita harus tahu kapan kita mulai puasa. Makanya perlu ada pengumuman dari Menteri Agama di TV One biasa namanya teteh, gitu kan? Bahwa insya Allah esok kita sudah mulai puasa 1 Ramadan 1446 Hijriyah. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada mereka yang menjalankan. Itu pancak Menteri Agama teh. Maka besoknya kita wajib puasa. Teh syarat sah. Kela Kang Adi, eta makan lamun di kota akses informasi gampang. Bagaimana mau di kampung? Sok di kampung kumaha? Sinyal TV susah, HP tidak punya. Kumaha? Hilal dah kudu pinter, dah kudu make ilmu atau hilal teh astronomi. Aya kumaha eta beutah? Kumaha? Nggak bisa ngajawab, mangga pulang duluan, sok lah. Ilmun audzonnun, sudah saya sampaikan tadi di awal. Ilmun artinya dia kredibel atas ilmu yang dia miliki atau informasi yang ada. Audzonnun atau prasangka. Jadi orang yang jauh dari informasi, dari sinyal TV, sinyal HP, pedalaman, dia cukup dengan berprasangka. Ini teh Syaban teh sudah 30 hari. Maka zon dia besok 1 Ramadan gitu. Udah hese kumaha tuh pan sinyal TV na geueuh. Sinyal TV enggak ada, sinyal HP enggak ada. Terus nu apal agama minim karena jauh kan jarak dan sebagainya di pedalaman mah. Ya udah dia hitung aja Syaban udah berapa hari nih Syaban? Udah 30. Oh, zon ya besok 1 Ramadan. Jadi puasa. Gitu. Tapi itu kan untuk saat ini langka, hanya sebagian kecil saja kan. Di Indonesia yang seperti itu, sebagian besar mah sudah masuk akses informasi. Nah ini awas, ini syarat utama pondasi Islam, akalnya sempurna. Kalau ibu-ibu perempuan bersih dari haid, nifas dan wiladah. Yang keempat, mengetahui kapan mulai puasa. Wajib imah kudu apal. Dan syarat sah. 1, apa tadi? Islam. 2, akalnya sehat, tak itu sempurna. 3, bersih dari haid, nifas, wiladah bagi perempuan. 4, mengetahui kapan dimulai. Iya wajib apa? Syarat sah ya. Syarat sah ini, Bapak harus hafal. Islam, akalnya sempurna, bersih dari haid, nifas dan wiladah. Yang keempat, mengetahui kapan mulai puasa. Udah gampang atuh. Sok ibu-ibuan. Ibu nu kajian Bu. Islam. 2. Tong ningali kana buku atuh tong ningali. Kami apal. 1, 2. Oh, mana? Sempurna akal. 3. Dan wiladah. 4. Oke, cik bapak-bapak. Pak. 1. Ulah benar. 2. Oke, 3. Oke, wis mode perempuan. Nah, haid nifas sudah ada bersihnya. 4. Oke, wajib apanya? Ya, syarat sah ya. Nah, iya pembahasan pekan yang lalu. Nah, sekarang pembahasan yang baru. Faslun fi syuruti wujubis shaumi. Pasal ini membahas tentang syarat wajib puasa. Maksudnya, orang-orang yang sudah tersifati oleh sifat-sifat ini, maka dia wajib puasa.
Gitunya. Kalau tadi makan kita bicara pondasi dasar. Secara umum tadi makan Islam, akal yang sempurna, bersih dari haid, nifas dan wilada bagi perempuan, mengetahui kapan dia masuk waktu saumnya. Ini pondasi umum. Nah, ini lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Faslun fi syuruti wujubis shaumi. Pasal ini berkata tentang syarat wajibnya seseorang berpuasa. Surutu wujubihi ay shaumi ramadana khamsatu asya'a. Syarat wajib puasa itu semuanya ada 5 perkara. Khamsatu asya, 5 perkara. Ahaduha, 1, Islamun, yaitu Islam. Hampir samanya, Islam. Yang kedua, wathaniha taklifun. Apa maksudnya taklif? Taklifun. Apa taklif? Maksudnya bulugun balik wa aklun berakal. Fala yajibu shaumu ala sobiyin wa majnunin wa mugma. Oh, lebih fokus, lebih spesifik kan? Maksudnya taklif itu 1, dia balik. Laki-laki berapa tahun, Pak? Baliknya 15 atau sudah ihtilam. Awas Pak nih, Bapak yang punya anak laki-laki, awas. Tidak selamanya balik itu usia 15 tahun. Hati-hati. Karena ciri balik bagi laki-laki itu 2. 15 tahun secara umur atau ihtilam. Awas. Ngimpi. Ngimpi itu 3 jebur. Ngimpi 3 jebur. Mohon maaf Pak, murid-murid saya yang sekarang ngaji dengan saya tiap Senin sampai Jumat. Fikihnya, tauhidnya, tajwidnya dengan saya ngaji tiap hari. Senin sampai Jumat. Di rumah saya tapi nggak di masjid. Biar saya lebih leluasa waktu. Karena ngajinya lumayan, hampir 2 jam ngajinya. Saya tanya satu-satu. Kamu berapa umur? Umur ada 13, 12, 15 ada. Karena murid saya itu SMP dan SMA di rumah. Saya tanya lagi. Yang berumur di bawah 15 tahun, yang sudah mimpi basah, cung. Mana racung, Pak? Usia 13 tahun sudah ihtilam. Usia 14 tahun sudah ihtilam. Cek abitnya, mana teh nonton naon sebelum tidur? Jujur sih, nyepeng HP mesare, nonton naon eta? Serian nanti Pak, era bener. Tuh Pak, ternyata Ibu, mohon maaf, zaman sekarang usia 15 tahun itu bukan patokan yang pakem. Karena ternyata 13 tahun pun sudah ihtilam, sudah mimpi basah. 14 tahun sudah ihtilam. Maka Bapak Ibu yang punya anak laki-laki sok ngobrol. Ngobrol sederhana, tuh kudu dinas, tuh kudu resmi gitu, hanya nanya saja. Kakak sekarang umur berapa? Kakak sekarang mah umurnya 13 tahun mah. Maaf nih Mama mau tanya sama kakak. Hari kakak sudah pernah mimpi ini belum? Mimpi basah. Kalau dia senyum-senyum Pak, pasti sudah. Secara psikologisnya, pasti dia sudah. Tapi kalau dia belum, dia akan bilang enggak. Karena dia lebih cenderung masih jujur umur segitu. Tapi kalau dia senyum-senyum, jika malu ditanya ke orang, berarti dia sudah pernah mimpi ihtilam atau mimpi basah. Maka ibu wajib, bapak juga wajib menyampaikan kepada dia, kakak, karena kakak sudah ihtilam atau mimpi basah, maka kakak wayahna, kakak sekarang sudah punya catatan amal sendiri. Itu wajib disampaikan. Kan sudah balik, sudah taklif. Taklif itu kawangku ku hukum alias di apa tuh Indonesia nanti kata di wangku teh terkurung oleh hukum. Nah, bener Pak, terikat. Jadi dia kalau sholat sudah mulai berlaku baginya syarat wajibnya, rukun yang batakan dan sebagainya, dia sudah wajib tahu. Yang punya anak laki-laki awas, hati-hati tanya secara pribadi oleh Anda sebagai orang tuanya, oleh bapak oleh ibu, sudah ihtilam atau belum?
Kalau belum, berarti tunggu nanti ketika sudah 15 tahun gitu. Yang bagi perempuan, ibu-ibu perempuan 9 tahun atau head. Nah, tanya aku ibu, hati-hati yang punya anak perempuan, ya, head belum dan sebagainya. Terus wa aklun berakal, gede mah gede, budak teh umurna mangan punten-punten idiot gitu. Aya geuningan kali teh nya ABK, maka tidak wajib baginya puasa. ABK mah karena berkebutuhan khusus. Gitu. Maka fala yajibu saumu ala sobiyin wa majunin wa mugma, maka tidak wajib puasa bagi anak kecil atau ABK dan orang gila. Tuh. Wa yajibu ala majnuni inda ta'addi. Kieu teh enakeun kata-katana. Illa idza kana muta'addiyan bi igmaihi wa yajibu ala majnuni inda ta'addi. Nah. Ieu mah gelo na teh dihaja. Gila yang sengaja. Nah, betul. AO, ngeplay. Kucubung ejang promah. Dijikeun tamai sanguan yang kerupuk. Nah, itu kan gila yang disengaja, Pak. Sedangkan dia posisinya misalnya di bulan Ramadan. Maka baginya wajib mengkodok puasanya karena dia gila karena disengaja. Jadi lamun gelo nati leutik mah apa teu wajib kodok. Dia gila dari kecil sampai umur 20 tahun. Itu 20 tahun dia gila, maka dia tidak wajib mengkodok puasanya yang sudah lalu. Kapan gila tuh jadi naon ge? Nya bisi bapak alim puasa sok we ge. Ti ayeuna gelona gitu. Ah, wayana karena dia gilanya disengaja, maka dia wajib mengkodoknya. Nanti bab kodok kita bahas secara khusus nanti ya. Ini mah hanya sepintas dulu ini mah. Waktunya nggak akan cukup. Wasalithuha yang ketiga, itaqatun ae kudrotun lisaumi fala yajibu alaman la yutikuhu likibarin au marodin yubihu tayammuma. Yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah kitanya mampu untuk berpuasa. Bapak mampu tuh puasa? Nanti sakit beda di Pak poinnya. Itu beda di poin keempat. Jadi ini bicara secara umum dulu. Bapak Ibu kuat puasa? Kuat. Aya geningnya orang teh sehat. Tapi uzur usiana tua pisan gitu. Sehat mah sehat, tapi uzur usia berarti. Nah itu kemungkinannya banyak. Kalau dia mampu puasa, ya silakan. Karena kewajiban kan Ramadan. Kalau memang dia tidak mampu, padahal dia tidak punya penyakit, tapi karena alasan uzur maksudnya usia gitu. Tua renta pisan. Sudah tidak bisa puasa. Dengan cara apa nanti? Nanti kan ada tuh bab fidyah, ada kan nanti untuk siapa aja, nanti dibahas di situ. Nah, kita secara umum dulu, ya. Jadi syarat yang ketiga adalah mampu untuk berpuasa. Maka fala yajibu alaman layutiku, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Karena apa? Likibarin, karena pikun. Kan uzur tadi teh usia. Cara naon atuh Pak jelema pikun kumaha puasana? Allahu akbar, Allahu akbar. Pada adan lohor, dahar sakit. Dahar, pada adan lohor ada pikun atuh kumaha. Teu wajib aja nu pikun mah. Bulan Ramadan kemarin Pak Cepi ada orang datang ke saya jamaah curhat. Oh, Ustaz cenah teh bingung. Bingung kunaon cenah. Si Abah cenah. Emang si Abah kunaon Pak si Abah teh cageut teh sehat. Nya sehat mah sehat. Ngan si Abah teh tiap ada lohor buka puasa. Kudu kumaha abi ieu? Ieu teh kudu riweuh.
Teu kudu riweuh. Pan jelas, fala yajibu alaman layutikuhu likibarin. Kan jelas. Teu wajib puasa jang aki-aki anu pikun, teu wajib najan sehat. Kamari mah udur usia. Kan ae. Ngan ke berkaitan dengan fidyah nanti kaitannya, ahli warisnya nanti. Ada malah bener apa teh puasa ge atuh sok. Ana beliau kalau mengqada puasana, keur ngodoan teh sarua dia ada lohor buka deui atuh iraha bener puasana sok. Betul tidak? Nanti ya kita bahas bab fidyah ya nanti, taman nanti. Supaya khusus pembahasannya. Lanjut, au marodin. Nah, itu Pak. Sakit. Tidak wajib bagi yang sakit, betul. Tidak wajib bagi yang sakit puasa. Tapi pertanyaannya sakit nu kumaha? Nya teh romeheun abi teh aduh. Romeheun. Geus teh abi teu puasa kana romeheun. Boleh tidak Bu? Orang romeheun apa itu bahasa Indonesia nya romeheun? Perpecahan antar suku adanya. Oh, itu. Boleh tidak orang yang romeheun tidak puasa? Yang itu kan romeheun itu penyakit. Boleh tidak dia tidak puasa? Boleh tuh. Kalau menurut saya boleh. Dia tidak puasa. Asal komplikasi dengan gagal jantung. Komplikasi dengan tumor otak. Tingali au marodin yubihu tayamuma. Nah, itu keterangannya. Sakit di sini maksudnya karena sakitnya dia sampai harus bertayamum ketika akan sholat. Berarti sakitnya parah. Kalau sakit masih bisa wudhu mah masih kena kategori sakit normal, sakit biasa. Iya mah Pak, saking sampai kabar baring gitu Pak Japi. Pakai impus, berbaring, nggak bisa wudhu dengan air. Saking parahnya dia sakit, sampai yubihu tayamum, dia harus tayamum kalau mau sholat. Nah, itu mah kategorinya boleh dia tidak puasa. Gitunya, karena kategori parah. Atau ari romeheun malah geus saya puasa atuh. Nah, kalau mau bisul mau hubungan anak, komplikasi romeheun yang bisul. Apa rupanya? Kita sebutkan dulu ya secara umum dulu. Ini kita masih pembahasan umumnya, masih pembahasan umum. Yang keempat, sihatun fala yajibu ala maridin. Nah, ini mah untuk semua kalangan. Tadi mah kan kalangan sepuhnya likibarin yang pikun dan ketulanya sakit yang sudah tua-tua lah gitunya. Nah, ini lebih spesifik lagi, yaitu yang keempat sihatun bagi orang yang sehat. Tadi makan mampu, tapi bagi siapa? Bagi orang udur. Tadi makan udur yang sakitnya pada dan lain sebagainya. Ini lebih spesifik lagi, yaitu yang keempat adalah sihatun sehat. Fala yajibu ala maridin. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Sakitnya seperti apa tadi Senah? Sakit yang parah sehingga membolehkan dia untuk bertayamum. Satu lagi. Kelimanya tanggunglah satu lagi. Nah, ya. Wa khamisuha iqamatun fayubahu tarkus saumi li safarin tawilin biniyati tarakhusi fa inna tadarrara fihi fal fitru afdalu wa illa saumu afdalu. Yang kelima Bapak Ibu, kita wajib puasa teh selain orangna Islam, akalna sempurna, kitanya mampu, yang keempatnya sehat, kitanya posisinya iqomatun. Apa iqomatun teh? Tidak ker kamana-mana alias ker standby di sini. Di rumah, sekitar rumah, di lembur kita, di komplek ini, tidak sedang kemana-mana. Campur bahasanya rada hese Indonesia teh aduh. Jadi urangna teu keur ka mana kitu tah. Iqomatun teh sedang ada di mana? Di sini. Di rumah, di komplek ini, sedang tidak kemana-mana. Maka fayubahu tarkus saumi, boleh dia berbuka puasa
dengan catatan lisafarin towilin. Nah, matak sing beres maca keterangan teh lisafarin teu sakitu. Bukan, lisafarin towilin. Boleh dia tidak berpuasa dengan catatan sedang dalam perjalanan yang panjang. Bukan lisafarin dalam perjalanan, itu masih koma. Towilin, titik. Nah, nepi ka towilin titik nanti. Apa towilin teh? Perjalanan panjang. Di Hosyiah Bajuri dijelaskan, panjangnya itu kalau dikilometerkan kurang lebih di atas 83 kilometer. Dia kata siklah 4 jam perjalanan. Ke Jakarta ayeuna kumaha masuk teh? Ayeuna mah ka Jakarta ngasakereung us. Emang jauh, tapi secara jarak dekat. Secara jarak tempuh maksudnya, emang secara ukuran mah kilometer jauh Jakarta teh. Tapi dengan teknologi bisa singkat. Meskipun judulnya lisafarin towilin, tapi kan durasinya lebih terek. Erek buka atau erek saum? Sok jawab. Kita mau ke Jakarta ya. Itu kan di atas 83 km. Tapi naik kus. Hanya setengah jam. Rek buka atau rek puasa? Sok. Rek buka rek puasa. Disebutkan ripuh dan henteu. Nya kan kita boleh buka teh bisi ripuh di jalan kan gitunya. Tapi disebut ripuh dan dengan setengah jam. Cok. Tapi nanti rek puasa kapan saparin towilin perjalanan panjang. Cok rek kumaha tah. Rek buka atau henteu? Nah itu kenapa saya udah yakin itu ngejawab deh. Nanti saya sampaikan tenang can beres. Biniyatin tarohusi. Nah, dia niat buka puasanya itu ketika perjalanan panjang untuk mengambil rukhsah, keringanan dari Allah. Fa in tadarrara fihi, itu pun kalau dia memaksakan puasa akan darurat, maka fal fitru, berbukalah. Lamun naik bus matak olaba menikah buka we geus tak itulah inti nama. Tapi lamun naik bus berang baik-baik saja nya geus. Afdolu wa ilas fa ilas saumu. Lamun teu naon geus ya puasa atuh. Ieu bisi matak gitu bisi matak. Maka berbuka lah afdol lebih utama. Tapi ila kalau baik-baik saja fasaumu, maka puasa saja. Sekali lagi. Boleh berbuka puasa bagi orang yang dalam perjalanan panjang. Dalam Hosyiah Bajuri dikatakan kurang lebih di atas 83 km. Itu pun fa in tadarrara fihi fal fitru afdolu. Kalau dia memaksakan puasa khawatir malah madorot, maka berbuka lebih utama. Wa illa jikalau tidak alias aman-aman saja, gitu kan? Fasaumu, maka berpuasa lah. Pilihan Pak, mangga silakan. Gitu. Ayeuna ti dieu kakordon. Kakordon kadinya. So, boleh nggak buka urang? Kakordon boleh tuh kita kakordon buka puasa? Boleh Pak, asal berangkatnya sebelum maghrib, nyampe kordon adan maghrib buka di situ. Gitu. Ingat pan saparin towilin judulna oge eta mah kan deukeut atuh. Eta mah saparin koribin, bukan towilin, koribin teh dekat. Gitu. Geus intina mah kieu lah. Lamun urang matak gering puasa geus buka kitu di perjalanan teh.
Tapi tadi perjalanan panjangnya awas 83 km. Tapi lamun misalkan orang kuat ya silakan berpuasa. Atau kudu kumaha tuh abi? Teu kudu kumaha. Enggak usah sing sehat gitunya beres masalah. Gitu. Saya tahu geus. Nah ini cicing ada ya mah. Nanti ya insya Allah bab fidyah kita bahas gitu ya, bab qada kita bahas secara spesifik karena kita baru opening nih. Kita baru bicara tentang persyaratan-persyaratan administrasi yang harus kita lengkapi sebelum kita melaksanakan puasa Islam gitu kan. Akalnya sempurna, terus bersih dari haid dan nifas dan wilada, terus kitanya mengetahui kapan kita puasa, terus kitanya mampu, kitanya sehat, kita tidak sakit, sedang tidak dalam perjalanan. Nah itu administrasi yang harus kita lengkapi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Barangkali ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup ya, nanti di bab fidyah yang ramai sama bab qada. Itu ramai nanti insya Allah. Ya. Ini mah masih umum, jadi belum ada sesuatu yang aneh, ini mah masih umum. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.